Angka ini Bapak Ibu, kalau bisa di atas net profit margin ya, net profit margin. Kelihatan nggak? Karena ini spidolnya biru ya. Bu Kartini kelihatan? Oke, karena Bu Kartini paling belakang, paling pojok ya. Hah? Oke, di dalam satu bisnis ada yang namanya net profit margin. Apa itu net profit margin? Net profit margin adalah kalau misalnya kita jualan roti atau jualan penghapus ini Bapak Ibu ya. Modal penghapus ini itu yang apa, hitam? Oh oke, kita tukerin hitam ya. Lampu nyalain aja nggak apa-apa. Oke, modal penghapus ini misalnya 5.000. Oke, kalau Anda jual 6.000, itu ada keuntungan berapa? 1.000. Itu keuntungan udah bersih belum? Belum, karena belum potong biaya. Biaya apa aja? Bisa jadi sewa kantor, sewa toko, sewa kios, dan sewa tanah, sewa rumah, dan seterusnya. Katakanlah potong sewa ini, sewa itu, sewa ini, sewa itu, sama biaya iklan dan lain-lain. Katakanlah misalnya Rp500. Berarti profit Anda sisa 500. Berarti net profit marginnya berapa? Berapa persen? 5.000 harganya, terus dijual 6.000, ada keuntungan 1.000 kan? Potong biaya-biaya, sisa 500. Berarti net profit marginnya berapa persen? 10%. Dari 5.000 kita bisa keluarin 500 perak yang benar-benar keuntungannya. Betul? Nah, di dalam satu bisnis Bapak Ibu, kita kalau misalnya lihat bisnis itu bagus atau enggaknya, biasanya kita lihat dari net profit marginnya. Bisnis bisa dikatakan bagus kalau net profit marginnya itu lebih dari 20%. Ini bisnis yang bagus. Kalau 10% masih oke-oke lah. Kalau 5% itu udah kurang bagus. Oke. Jadi maksudnya gini, kalau Anda ini 5.000, Anda bisa jual 10.000, berarti kan ada keuntungan 5.000 tuh. Potong biaya segala macam, katakanlah biayanya 3.000 atau 4.000 lah. Sisa 1.000. 1.000 per 5.000 itu berarti berapa persen? 25%. Ya, itu termasuk bisnis yang bagus. Oke. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Biogreen Bapak Ibu, Anda kalau di sini pakai platinum, oke, mungkin tadi nggak dijelasin secara detail, saya juga nggak akan jelaskan secara detail. Tapi kalau kita lihat platinum di sini, kalau Anda mereferensi 4 orang aja Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, kira-kira ini yang jago marketing plan. Ini udah balik modal belum? Balik. Kalau pohonnya ini kebanyakan 4 aja, nggak, ini kan 6, 4 aja begini, posisinya begini. Nah, ini udah balik modal belum? Hah? Udah balik modal? Udah cuan. Oke, katakanlah udah balik modal ya. Katakanlah udah balik modal. Balik modalnya berapa persen? Berarti 100% dong? Iya. Oke. Katakanlah Anda dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu cuma bisa ngajak 4 orang doang. 1 tahun loh, bukan 1 bulan. 1 tahun. Kira-kira bisa nggak ngajak 4 orang 1 tahun? Bisa banget. Bisa kalau dikerjain. Kalau nggak dikerjain ya nggak bisa. Betul? Maka 1 tahun Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ini adalah net profit margin kita Bapak Ibu. Ya. Bisa sampai dengan 100%. Padahal yang tadi saya bilang, kalau kita jualan sesuatu bisa untung 20% bersih. Ini aja udah termasuk bisnis yang kategorinya sehat, bagus. Tapi di sini Bapak Ibu, kalau Anda bisa ngajak 4 orang aja, modal Anda balik, selesai. Produknya free, plus produk gratis. Oke? Nah di sini Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda lihat, kalau Anda mau cari sebuah bisnis dimanapun itu, kita mesti lihat ini net profit marginnya. Kita harus cari yang di atas 25%. Oke? Setelah dipotong pengeluaran dan lain-lain. Nah, saya lihat Biogreen ini termasuk bisnis yang bagus. Kenapa? Karena dengan kita mereferensi 4 orang aja, kita udah bisa dapat satu net profit marginnya bisa 100%. Dan kalau Anda cerita net profit margin 100%, ini sesuatu yang luar biasa sekali, ya, dan sangat sulit didapetin di mana-mana. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga mesti lihat
dalam sebuah bisnis ya, ini sebenarnya ada banyak kategori-kategorinya. Tapi saya nggak akan jelasin semua karena bisa sampai pagi. Saya akan jelasin beberapa aja. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus cari bisnis yang return on equity itu bisa di atas 20%. Ini udah termasuk bisnis yang bagus. Maksudnya apa return of equity? Maksudnya adalah pengembalian dari modal kita jalanin bisnis ini. Oke? Kalau Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu bisa mereferensikan 4 orang aja, 1, 2, 3, 4. Anda dapat 100%. Uang Anda udah balik. Oke. Sekarang kita ngomongin soal return of equity. Bisa di atas 20% aja itu udah bagus. Equity adalah modal. Ini R ini adalah return ya, saya tulis return on equity ya. Equity itu apa? Equity itu adalah modal kita. Oke. Kalau Anda bisa referensi 4 orang aja Bapak Ibu, Anda juga udah dapat ROE-nya 100%. Oke, tapi sekarang kita mau hitung. Kalau kita jalanin terus, kita bisa dapat berapa return on equity-nya? Oke, kita bisa hitung misalnya dari modalnya Pak Johnson dulu join bisnis ini 7 tahun yang lalu. Berapa modalnya Pak Johnson? Kita ambil contoh Pak Johnson ya. Pak Johnson di sini berapa modalnya dulu Pak Johnson? 30 juta, karena dulu platinum 10 jutaan. Dia ambil 3 platinum, maka modalnya 30 juta. Oke, 30 juta. Oke, Pak Johnson jalanin berapa tahun? 7 tahun. Nah, kalau Anda punya bisnis, Anda mesti hitung juga nih, return on equity Anda setahun tuh berapa persen? Kalau di bawah 20% berarti bisnis Anda kurang bagus. Kalau di atas 20% berarti bisnis Anda excellent, luar biasa. Oke? Sekarang kita hitung, Pak Johnson 7 tahun ini udah dapat berapa dari BioGreen? Ya, takut orang pajak ya? Kira-kira aja lah, nggak usah pastinya. 10M ada? Lebih. 20M ada? Lebih. 30M ada? 20M aja, takut pajak ya? Mukanya udah merah soalnya. RP 20 miliar. Oke, cara menghitung return on equity adalah begini Bapak Ibu. Saya ini nggak lulus kuliah tapi bisa hitung gini-gini, gara-gara kebanyakan baca buku ya. Oke, kalau Pak Johnson dapat 20 miliar selama 7 tahun, modalnya Pak Johnson 30 juta, berarti return on equity-nya berapa? Buang nolnya 1, buang nolnya 6. Buang nolnya 1, buang nolnya 6. 2000 bagi 3 berapa? Coba ada yang punya kalkulator nggak? 2000 bagi 3 berapa? 600? 667 kali lipat, berarti 66.700%. Dibagi berapa tahun? 7 tahun. Per 7 tahun, jadi sekolah matematika hari ini. Gak apa-apa ya, belajar bisnis, betul ya? Bagi 7 tahun. Karena kan Pak Johnson 7 tahun di sini. Ini kan total yang didapetin Pak Johnson kan, betul ya? Jadi kita mau hitung setahunnya itu Pak Johnson tuh return on equity itu berapa? Karena modalnya dia kan hanya 30 juta, betul ya? Oke, 66.700 bagi 7 tahun berapa? 9.500. Hah? 28% per tahun. Money game aja. Yang katanya taruh duit, nggak ngapa-ngapain dapat duit, yang akhirnya lari-lari kabur-kabur bawa duit orang, itu cuma ngejanjiin 6 bulan 100%, 1 tahun 200%, itu aja ikut bertriliun-triliun Bapak Ibu dibawa lari. Setuju? Contohnya Indra Kents deh, paling nawarin berapa persen sih? Bisa nggak dia nawarin 9.528% per tahun? Bisa nggak? Nggak bisa. Enggak. Money game aja yang lari-lari itu bawa nawarin berapa sih? 200% paling 1 tahun, betul? Tapi Anda lihat Pak Johnson Bapak Ibu, jalanin bisnis dengan benar, bisa ngasilin return of equity
9.528%. Saya kasih tahu Anda, even Warren Buffett aja nggak bisa segini. Jadi Pak Jansen ini lebih jago dari Warren Buffett.